Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini jumpa lagi dengan saya Mr. Ochan atau biasa dipanggil Mr. O. Kita berjumpa lagi di podcast saya Bibir Manis, Bincang-bincang receh manusia biasa. Luar biasa teman-teman Bibir Manis, hari ini menurut saya hari yang keren, gokil. Kenapa? Karena saya saat ini bersama idola mahasiswa se-UTM ya, dan akan menjadi medan magnet bagi mahasiswa UTM ini, karena di samping saya tepat sekarang adalah Presiden mahasiswa kita, Mas Robi. Mas Robi, silakan sapa dulu dan kenalkan riwayat singkat Mas Robi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Jadi salam kenal, saya Ahmad Gunawan, Presiden Mahasiswa Universitas Penghujung Madura terpilih periode 2023. Alhamdulillah kemarin Bapak, kemarin kan sudah ada pemilihan umum mahasiswa, di mana di pemilu raya mahasiswa itu ada pemilihan ketua BMKM atau disebut presiden mahasiswa dan wakil presiden mahasiswa, terus juga ada pemilihan DPMKM atau Dewan Perwakilan Mahasiswa. Nah, jadi alhamdulillah saya dipercayai dan juga diberikan amanah penuh oleh mahasiswa UTM untuk menjadi presiden mahasiswa. Dan kemarin itu benar-benar gejolak politik mahasiswanya itu juga udah terasa gitu Pak, udah terasa. Tapi alhamdulillah setelah kegiatan dan juga sudah terpilih, alhamdulillah sudah aman gitu Pak. Kita sudah mulai bersatu lagi atas nama mahasiswa Universitas Penghujung Madura. Jadi terkait tentang riwayat Pak, mungkin kan saya kan sekarang jadi presiden mahasiswa, tapi sebelum jadi presiden mahasiswa saya pernah jadi gubernur BEM Fakultas Ekonomi. Terus juga sebelum jadi gubernur BEM Fakultas Ekonomi, saya juga sudah menjadi bupati himpunan, ketua himpunan mahasiswa manajemen, dan sebelum jadi ketua himpunan saya jadi wakil Bapak. Wakil gitu. Jadi ibaratkan merintis dari bawah, dari bawah terlebih dahulu baru ke atas. Sehingga waktu maba dipercayai oleh teman-teman jadi wakil bupati, terus naik ke bupati. Setelah itu naik lagi ke gubernur, dan juga kemarin sama teman-teman itu dipaksa dan juga didorong untuk maju ke presiden mahasiswa. Alasannya teman-teman apa? Alasan teman-teman itu katanya kinerja saya bagus, katanya seperti itu, kepemimpinan saya juga sudah maksimal. Kenapa? Karena emang saya ketika dipercaya Bapak benar-benar tak totalitasin semuanya. Ide-ide, inovasi dan juga gerakan-gerakan baru itu harus benar-benar saya lakukan. Kayak gitu, sehingga timbul kepercayaan dan juga banyak sekali hal yang disukai oleh teman-teman terkait tentang kebijakan saya. Gitu. Jadi alhamdulillah kemarin ya terpilih Bapak, seperti itu. Alhamdulillah. Dan kemarin tanggal berapa tepatnya dilantik itu? Dilantiknya tanggal 12 Januari. 12 Januari. Selamat ya untuk kalian. Terima kasih. Semoga tugas amanah yang baru, kebetulan juga yang aktif rektor baru juga. Iya. Dari rektor baru, alhamdulillah dilantik oleh rektor baru pertama. Luar biasa itu. Panggilannya Robi ya. Robi. Asal mana Mas Robi? Asal Sampang. Tepatnya desa apa? Di kotanya. Ke kotanya. Saya nggak berani bilang Sampang kota Pak, soalnya ketika saya bilang Sampang kota terus ada yang bilang Sampang punya kota ya gitu. Jadi kecamatan Sampang ya. Kecamatan Sampang. Ya. Nah, apakah kegiatan aktivitas yang dialami, yang dilakukan, ya diikuti oleh Robi saat di kampus itu memang sudah berjalan sejak SMP, SMA? SMP mana dulu? Ya, sudah berjalan. Nah, itu. Saya dulu SMP Negeri 2 Sampang. Di waktu SMP itu saya jadi ketua OSIS ya. Waktu SMP jadi ketua OSIS, terus waktu naik SMA itu kan SMA Negeri 1 Sampang. SMA Negeri 1 Sampang. Terus saya dipercayai sama teman-teman juga buat mimpin ekstrakurikuler Bapak. Eskul Gaspalan, gabungan siswa pecinta alam. Jadi ketua umum Gaspala, sehingga sejak saat itu saya tuh suka kayak daki gitu Bapak. Suka traveling, suka ke hal-hal yang berupa berbau-bau alam seperti itu. Sehingga
mungkin karir organisasi saya sudah terbentuk sejak SMP Pak. Memang suka organisasi. Suka dari dulu ya. Sehingga kalau saya ibaratkan nggak ngapa-ngapain Bapak diem aja itu kayak gimana gitu Bapak, kayak gue nggak biasa, kurang terbiasa. Mungkin karena emang udah terbiasa buat beraktivitas gitu. Apakah memang Robi ini terlahir dari seorang ayah yang aktivis juga? Bukan. Ayah saya itu kerja di pasar Bapak. Kerja di pasar, ibu saya ibu rumah tangga biasa. Ibaratkan di keluarga saya itu lebih ke arah bisnis semua Bapak. Ada yang berdagang, juga buka usaha. Jadi tidak ada yang kuliah kasarnya. Mungkin yang kuliah cuma saya aja gitu dari keluarga saya. Robi, apakah Robi itu sudah kenal dari awal sejak SMP SMA bahwasanya ada UTM di Madura itu? Sudah kenal sejak SMA. Sejak SMA. Dan apakah menjadi tujuan utama? Kalau tujuan utama sebenarnya bukan. Kita jujur aja Pak ya. Yeah. Jadi tujuan pertama saya waktu dulu itu kan aslinya saya itu kan angkatan 2018 Pak. Iya berarti. Iya. 2018 saya kuliah di UTM. Ya. Jurusan teknik industri Bapak. Ya. Terus pindah jurusan. Oh itu. Iya seperti itu. Jadi dulu itu waktu SMA, ibaratkan di akhir-akhir sekolah itu kan kita kan difokuskan atau disibukkan untuk mencari perguruan tinggi. Betul. Nah sehingga pilihan pertama saya dan kedua itu bukan di UTM Bapak. Waktu 2018 kan ada 3 pilihan kalau yang di SBMPTN itu. Pilihan pertama, kedua itu saya daftar di Universitas Jember, di UNED. Terus ketiga itu di UTM seperti itu. Sehingga ketika diterima ya mau nggak mau harus kita jalankan kan gitu. Nah, sehingga saya sudah mulai kuliah di teknik industri, tapi mungkin karena terlalu banyak tugas Pak. Sehingga saya lebih memutuskan untuk pindah. Nah mungkin kebanyakan dari teman-teman itu yang di teknik atau teman-teman yang kuliah yang lainnya itu kan kadang ada yang mungkin salah jurusan, atau mungkin terpaksa buat kuliah di jurusan itu kan emang udah diterima di situ, tanpa berani untuk mengambil tindakan buat pindah, kenyamanan. Sehingga saya benar-benar membulatkan tekad untuk berani pindah demi potensi saya. Saya kan suka di kegiatan organisasi, mungkin ketika di industri itu peluang saya di organisasi itu makin berkurang, karena emang di banyak tugas yang harus dilakukan gitu Pak, tugas yang harus dikerjakan. Sehingga saya bertekad untuk pindah jurusan, ikut SBMPTN lagi. Iya, alhamdulillah terpilih, lolos lagi Pak. Pilihan pertama di UTM di manajemen. Sehingga alhamdulillah saya juga ketika diterima di UTM itu bersyukur Bapak, bersyukur sekali karena ya di sini udah murah-murah semuanya Bapak, kos-kosan udah murah, terus makanan juga udah murah dibandingkan mungkin yang di Jember atau yang di daerah Jawa seperti itu. Sehingga mungkin Allah menempatkan saya di sini karena emang sesuai dengan kebutuhan dan juga perekonomian keluarga. Kuatnya emang di sini seperti itu. Berarti terlahir kuat luar biasa bahwasanya Allah itu menempatkan diri kita bukan atas keinginan kita tetapi atas kebutuhan kita. Iya benar Bapak. Gitu Intan. Intan bersyukur juga gitu ya. Bersyukur. Oke, Robi. Nah, akhirnya kamu nyaman di manajemen ini. Nyaman. Yang bikin nyaman apanya ya? Yang bikin nyaman karena di manajemen itu santai Bapak. Santai. Bahkan ada tugas cuma nggak sebanyak atau mungkin nggak sesulit dan nggak seribut di teknik kemarin. Sehingga ketika saya di manajemen dan juga tugasnya bisa benar-benar saya atur, sehingga saya bisa totalitas ikut organisasi Pak. Totalitas ikut organisasi dan ya itu tadi Pak, terpilih sebagai wakil bupati, terus totalitas menjadi wakil bupati didorong oleh teman-teman buat jadi bupati, totalitas lagi bupati dan didorong lagi oleh teman-teman ke gubernur seperti itu. Sempat dari anggota dewan ya? Enggak Bapak. Karena emang selama ini saya lebih ke arah organisasinya di bagian eksekutif Bapak, bukan di legislatif. Di legislatifnya kan ikut DPR itu mungkin saya kurang cocok Bapak, karena
kurang kegiatannya, lebih banyak kegiatan di bagian eksekutif gitu. Oke, jadi alasannya serius semua tadi, alasan masuk manajemen. Kalau ada mahasiswa itu ya, saya sempat tanya, kenapa kamu masuk ke FEB? Pertama itu Pak, katanya ada liftnya. Oh, iya. Terus yang kedua mahasiswanya cantik-cantik, wah gitu. Iya, iya. Jadi lebih semangat waktu kuliahnya Pak. Iya, betul. Oke. Berarti memang dari awal itu masuk manajemen itu sudah jadi bupati. Wakil Bupati. Oke, wakil bupati. Nah, di antara komentar dulu, saya pengen pertama kali kamu masuk kampus dulu ini. Pertama kali yang kamu ikuti UKM itu apa? Apakah langsung ke eksekutif? Apakah masuk ke UKM komunitas-komunitas itu? Untuk UKM pertama kali, waktu awal kuliah Pak, di teknik awalnya kan berarti itu ikut UKM 3 sangka ya Pak, UKM LIF 3 sangka. Bidang apa itu? Itu pencaksilat. UKM seni bela diri silat 3 sangka. Itu ikut 3 sangka, ya alhamdulillah jadi pengurus. Terus pindah ke manajemen Bapak, sehingga waktu awal maba itu ya itu tadi Bapak, disuruh dan juga didorong oleh teman-teman buat menjadi wakil bupati. Sehingga fokus setelah itu saya jarang datang, mungkin jarang aktif di 3 sangka karena memang harus fokus di wakil bupati himpunan mahasiswa manajemen tadi. Jadi sehingga kalau dari saya sendiri prinsipnya Bapak tetap ikut organisasi, tapi ada yang saya fokuskan. Apa ya? Yang saya fokuskan udah saya petakan gitu Bapak ketika ikut organisasi. Jadi kalau cara saya itu ikut organisasi yang sekiranya bermanfaat bagi saya, untuk melatih skill dan bakat, untuk fokus berproses, sama mendapatkan wawasan Bapak. Oke, 3 tadi. Tiga-tiganya. Nah sehingga tadi ulangi dulu. Melatih potensi mengembangkan bakat, atau bisa juga menciptakan bakat. Ya benar. Dan yang kedua itu fokus berprosesnya. Terus yang ketiga itu mendapatkan wawasan. Yang banyak. Itu teman-teman menurut presiden kita bahwasanya alasan dia mengikuti suatu organisasi harus kita petakan. Jadi tiga-tiganya ini Bapak, saya sudah punya organisasi masing-masing. Oke, pertama kita yang pertama untuk yang di bagian melatih potensi atau bakat, itu saya ikut komunitas public speaking. Karena kan saya kan suka itu Bapak, suka ngomong di depan orang, orasi atau mungkin presentasi itu saya suka ngomong Bapak. Sehingga harus melatih bakat saya ini ikut public speaking gitu. Kalau public speaking itu suka ngomong di depan orang, ya. Itu benar. Ada nggak orang yang suka ngomong bukan di depan orang? Di mana Pak? Ya gitu. Terus bukan 3 serangkai tadi. Kalau yang 3 serangkai itu Bapak di awal organisasi. Ibaratkan organisasi pertama saya di TKN. Iya, maksudnya itu kebagian yang kategori mana 3 serangkai? Itu menciptakan bakat, mengembangkan bakat juga kan? Ibu Pak, ilmunya, yang bagian ilmunya Pak, yang ketiga. Yang ketiga. Oke, lanjut. Public speaking yang pertama, untuk melatih potensi dan bakat. Karena kan saya kan suka ngomong. Iya, betul. Terus yang kedua, fokus berproses itu saya di bagiannya BEM fakultas kemarin. Terus juga waktu di himpunan itu benar-benar fokus berproses di sana. Bahkan totalitasnya di sana dulu. Ketika di sana ibaratkan di bagian eksekutif tadi itu ada renggang waktu kegiatan atau mungkin santai, bisa datang atau mungkin ke organisasi yang kedua tadi sama yang ketiga, seperti itu. Jadi mau gak mau harus fokus gitu di FEB sama di himpunan, sehingga harus hasilnya maksimal gitu. Nah, yang ketiga untuk mendapatkan ilmu dan wawasan, saya ikut 3 sangkai sama PMI. Gitu. Karena kan di PMI itu kan ada beberapa kajian-kajian tentang Islam, pergerakan mahasiswa seperti apa, Ahlussunnah wal Jamaah seperti itu. Dan kajian-kajian itu pun bermanfaat bagi saya untuk menambah wawasan. Jadi ikut PMI dan juga 3 sangka. Yang 3 sangka itu Bapak terkait tentang ilmu dan wawasan keislaman. Benar-benar pencaksilat.
Iya, itu Pak, silatnya itu silat tenaga dalam. Oh, iya. Itu Di tiga serangkai. kalau tiga serangkai itu apakah gabungan antara kalau NU Bahkan Nusa, kalau Oh, Muhammadiyah? bukan, enggak ada Pak. Nggak ada, pokoknya melebur gitu ya, nggak Bebas memandang semuanya. bebas semuanya ya. Yang terpenting kita melakukan hal baik gitu Pak, kalau di tiga serangkai. Berarti apakah memang dari dulu SMA itu sudah bisa pencak silat Robi? Tidak. Tidak. Iya, tidak. Berarti kan menciptakan bakat baru kan? Nah, iya benar. Tapi apa namanya, saya tertarik ikut tiga serangkai itu karena emang di awal itu ya apa namanya ya, di tenaga dalamnya tadi Pak. Dan sehingga ketika saya ikuti benar-benar ya apa namanya bermanfaat Pak, bagi ibaratkan bagi lebih semangat buat beribadah gitu. Karena emang ada beberapa bacaan doa yang harus dibaca wajib. Wajib. Tapi itu bacanya ada di Al-Quran. Seperti itu. Coba salah satunya apa? Spill. Itu enggak boleh. Oh, nggak boleh. Nggak bisa. Oh, nggak bisa. Harus yang ikut. Ya. Harus yang ikut. Dosen boleh ikut nggak dosen? Boleh Pak. Oh, boleh. Monggo. Iya, serius. Jadi saya menarik ini, maksudnya perkataan terkait tiga serangkai tadi menarik. Nah, dan saya akhirnya ingin podcast dengan salah satu dari tiga serangkai, tapi yang cewek. Oh, kan cewek Pak? Cewek ada nggak cewek? Ada, banyak Pak. Nah, Yang cewek. karena yang banyak ditonton yang cewek. Oh iya. Ini aja, ini saya jarang podcast dengan cowok. Kebetulan Robi presiden, ya kan? Oh iya, silakan ya. Nanti lebih banyak ini Pak viewersnya Pak. Ini ya. Daripada sebelum-sebelumnya. Kebetulan Robi ini presiden, cowok cuma presiden itu kan. Kadang walaupun duta, cowok juga kurang yang nonton itu. Iya. Jadi, iya. Nanti jangan lupa ditonton teman-teman sampai akhir. Ya, wajib ini Wajib. kementerian. Itu salah satu nanti opreknya, salah satu persyaratannya udah nonton video ini belum? Gitu kan. Kalau oprek sebenarnya sudah hari terakhir Pak, ya Pak. Hari ini tanggal 20 hari terakhir dan tanggal 22 besok itu interview ke pengurus Interview. yang mau daftar. Bismillah. Kita tetap itu Bapak menerapkan sistem keterbukaan dan juga welcome kepada semuanya. Siapapun yang ingin bergabung dengan kita benar-benar terbuka. Tapi kan semuanya kan tidak bisa kita terima Bapak. Kita Betul. punya kuota khusus. Betul. Kuota khusus yang nantinya benar-benar mau nggak mau harus ada beberapa yang harus dieliminasi. Apakah kalian mengadakan oprek ini tidak salah waktu? Kebetulan berbenturan dengan kuliah yang libur. Oh iya. Ya sebenarnya kalau misalnya kita taruh di waktu libur itu yang pertama Bapak. Karena emang tuntutan mau nggak mau sebelum awal kuliah kita harus sudah terbentuk kepengurusan. Semua sudah selesai, yaitu raker, pengakraban dan juga pelantikan pengurus dan terbentuknya pengurus harus sudah selesai sebelum masuk kuliah. Sehingga itu di awal-awal masuk kuliah kita sudah melaksanakan tugas kita sesuai dengan tupoksi kementerian masing-masing. Gitu Bapak. Nah, yang kedua, kita ingin tahu sebenarnya teman-teman mahasiswa UTM yang benar-benar fokus dan juga benar-benar niat ingin bergabung ke BKM, walaupun liburan kan kita datang ke sini Bapak. Betul. Jadi dengan niat itu sudah menunjukkan bahwasanya dia itu ya pantas untuk bergabung bersama kita. Seperti itu. Sampai detik ini ada yang banyak yang dapat. Banyak, alhamdulillah. Banyak, alhamdulillah. Ada sekitar 60-an. Nanti hari ini terakhir Bapak. Hari ini terakhir. Mungkin ada yang nambah, mungkin tetap stagnan di situ, tapi saya prediksi nambah. Dan itu tidak pilih-pilih ya. Iya. Maksudnya sekarang kan dari TMI, berarti dari siapapun merangkul semua golongan. Gitu ya. Merangkul semua golongan. Ya walaupun emang dari kita itu tetap menempatkan orang-orang yang kemarin itu berjuang dengan saya itu kan ke tempat yang sekiranya bisa membantu saya. Betul. Seperti itu. Seperti di beberapa menteri sama di beberapa BPH itu yang benar-benar kemarin yang mendampingi saya Pak, berjuang bersama saya sebagai bentuk nyata biar bisa berproses bareng, saya tarik dan juga saya berikan amanah. Dan saya juga udah pernah urusan ahlak, tolong kalau perlu bantuan materi saya siap gitu. Siap Pak. Udah kirim
biografi juga saya ke Ahla itu ya. Dan saya suka dan saya paling suka dan menurut saya bagus luar biasa itu siapa di balik admin IG itu kalian itu? Oh, ada Bapak. Itu keren itu. Apa namanya dari kita untuk yang ngedesain IG Instagramnya Bapak. Itu kemarin itu dari kita udah bentuk tim sebenarnya Bapak. Bentuk tim persiapan buat rekrutmen. Karena kan kita kan nantinya kan akan merekrut teman-teman yang bisa kominfo juga Bapak, bisa di bidang IT. Tapi sebelum itu kan nggak mungkin kita langsung menunggu yang daftar di kominfo Bapak. Sehingga kita udah buatkan tim IT sendiri dan itu ada namanya Mas Ubed Bapak. Mas Ubed itu Ada 3 orang Bapak, Mas Ubed, Mas Wais sama Mas Rifki. Itu yang bagian editing. Sama itu Bapak, sama Putra namanya lagi. Ada 4 orang. Putra itu bagian video, terus yang bikin logo, bikin logo kabinet sama maskot kabinet itu ada Rifki yang namanya. Terus yang ngatur VIG itu Ubed. Terus juga yang bikin pamflet di VIG itu ada Wais gitu. Itu alhamdulillah sudah mantap buat timnya di bagian IT. Keren itu. Karena emang dari kita itu targetnya Bapak, kita akan menjadi organisasi yang modern Bapak. Betul. Menjadi organisasi yang modern karena emang sekarang kita kan sudah di tahapan lebih ke ya modernisasi lah. Sudah eranya 5.0 lagi, bukan 4.0 sekarang. Betul. Sehingga mau nggak mau kita nggak boleh tertinggal zaman seperti itu. Jadi kita jadikan organisasi modern dengan maksimalkan media dan juga kita maksimalkan hal yang berupa digital gitu Bapak. Oke. Sebelum berangkat ke spill lebih dalam BEM Mas Robi ini, saya pengen satu pertanyaan lagi. Adakah yang menjadi referensi Mas Robi untuk mengembangkan BEM ini? Apakah referensinya BEM UI? Apakah BEM mana? Adakah? Kalau referensi saya itu terinspirasi dari BEM UGM sama BEM UNER juga. Dimana BEM UGM dan BEM UNER itu ketika saya perhatikan di Instagram itu full Bapak. Instagramnya itu fitnya itu banyak, isiannya banyak, mengkaji pemerintah, mengkritisi pemerintah. Nah, terus juga beberapa kebijakan kampus dikritisi, aksi dan lain-lain. Sehingga Instagram itu ramai Bapak. Ramai dan juga suka bagi orang-orang buat lihat gitu. Nah, itu akan kita usahakan menjadi seperti itu agar Instagramnya dan juga BMKM itu benar-benar bisa dilihat bagus di citranya di mata teman-teman kampus yang lain. Seperti itu. Oke. Jadi saya muncul ide lagi nih. Setelah podcast dengan Robi dan nanti Ahla, ya saya pengen podcast dengan menterinya. Oh, menterinya. Jadi masing-masing menteri itu loh. Boleh. Ya juga IT juga menarik. Mungkin ada Kemen Info juga kan? Ada. Ada Kominfo kan. Jadi kita ada 11 kementerian. Ada 16 kementerian. Oke. Sekarang langsung saja saya pengen tahu mulai dari sejauh mana siapa sih zaman sekarang itu seberapa BEM BEM-nya sekarang Truno Karya kabinetnya. Ya, seberapa BEM Truno Karya Kak presiden kita saat ini? Mulai dari logo kementeriannya ada berapa, visi-misinya apa? Silakan Mas Robi disampaikan secara gamblang. Siap. Jadi kita memilih nama kabinet Truno Karya. Nah, ya kenapa? Jadi ibaratkan kepanjangan dari Truno Joyo Berkarya. Di mana mungkin saya ingin meningkatkan peran Truno Joyo atau nama Truno Joyo sebagai ikon kampus kita karena kita kan Universitas Trunojoyo Madura ke mata ya kampus-kampus yang lainnya Bapak. Mungkin di kabinet-kabinet BMKM sebelumnya kan ada beberapa nama raja atau mungkin pangeran dari kerajaan-kerajaan di Nusantara kayak Joko Tole, terus Gajah Mada gitu Bapak kabinetnya, terus juga Cakaningrat kemarin. Sehingga kita bertekad sekarang itu lebih menunjukkan taring kita sebagai Universitas Trunojoyo Madura dengan nama ya Truno Karya tadi.
Jadi Trunojoyo dan kita sebagai sebagai titisan dari Trunojoyo seperti itu kan, itu harus benar-benar menciptakan sebuah karya yang ke depannya. Jadi proker-proker kita nantinya itu kita akan melibatkan seluruh mahasiswa, kita akan melibatkan kebanyakan mahasiswa UPM, dan kita tidak terlalu banyak program, tidak mau buat program yang banyak, tapi ada beberapa program tapi langsung besar sekali yang terlibat semuanya gitu Pak. Karena nantinya itu akan fokus tupoksi sesuai dengan kementerian masing-masing gitu Pak. Jadi kan ada Kementerian Adkesma yang fokus benar-benar untuk mengkawal aspirasi mahasiswa UPM. Terus Kemenkumham yang nantinya benar-benar mengkritisi dan juga mengkaji aturan-aturan dari kampus dan juga aturan-aturan dari pemerintahan. Intinya fokus di situ kegiatannya. Nah, mungkin ada beberapa nantinya itu ada beberapa kegiatan di kementerian, di salah satu kementerian yang itu benar-benar kegiatan yang besar sekalian dan juga melibatkan semuanya. Kan kemarin kan kita udah mengungkapkan program unggulan kita. Ada 4 program unggulannya, yaitu festival budaya festival ya lupa saya Pak. Itu Pak yang pertama itu ada Trunojoyo Inspirasi. Itu ibaratkan sebuah wadah bagi mahasiswa UPM yang nantinya bersama-sama dengan Kementerian Pendidikan Budaya dan Sosial untuk berbuat kebaikan. Ibaratkan nanti Kementerian Sosial itu ada staf khususnya Bapak. Staf khususnya itu Trunojoyo Inspirasi namanya. Dan Trunojoyo Inspirasi itu terbuka bagi seluruh mahasiswa UTM, entah dari maba boleh bergabung gitu Bapak. Terus juga yang kedua itu program unggulan kita itu ada Wonderful Telang. Jadi di sini kan nama daerahnya Telang, Wonderful Telang. Gimana caranya kita itu bisa memperbaiki kondisi yang ada di Telang? Kan kita kan banjir selama itu Pak banjir. Jadi Wonderful Telang yang kita maksud itu goalsnya kita emang akan kita usahakan menjadi ibaratkan kampung warna-warni di Malang atau di Pan. Nah, tapi sebelum ke sana kita menyelesaikan permasalahan yang umum terlebih dahulu gitu Pak, seperti banjir dan seperti itu. Terus juga permasalahan keamanan dan juga kenyamanan mahasiswa di sini. Sehingga ketika itu semua itu sudah lebih baik lagi, sudah tercapai, baru kita goalskan terkait tentang kampung warna-warni. Gitu. Nah, terus yang ketiga itu, bosan kedua. Ya, ketiga itu ada Festival Trunojoyo Nusantara. Trunojoyo Nusantara Festival, ya itulah. Bapak baca aja coba. Intinya kegiatan itu nanti akan bersama dengan seluruh organ dari UPM. Nantinya itu kita akan buat sebuah festival atau festival yang dimana isinya itu kebudayaan-kebudayaan dari masing-masing organda, yang dari Medan, dari Papua. Jadi itu akan nanti kita laksanakan di Bangkalan Kota, Bapak. Sehingga masyarakat Bangkalan dan juga masyarakat Madura itu tahu bahwasanya ya UTM itu mahasiswanya bukan cuma dari Madura sama Jawa doang, ternyata dari Papua ada, dari Medan ada, dari Jawa Barat ada, seperti itu. Gitu. Terus juga sudah gitu Pak. Nah, mungkin saya lupa nanti biar teman-teman lihat di Instagram kita ya, di Instagram BMKM UTM seperti itu. Nah, apakah berarti saya baca sekilas itu kontribusinya BEM Trunokarya ini hanya sebatas lingkup kecil kampus dan sekitarnya saja, tidak sampai menjangkau Kabupaten Bangkalan atau Madura umumnya. Karena yang saya pernah dengar juga BEM di Bangkalan ini forum BEM di Bangkalan ini tidak seberani BEM yang di Pamekasan. Salah satu indikatornya adalah jalan di Pamekasan itu bagus-bagus. Nah, di Bangkalan ini sampah ini kan jelek-jelek, apalagi di sana Wanyar dan sebagainya itu dalam jelek semua. Nah, apakah di mana letak keberanian rencana kedepannya BEM Trunokarya ini untuk kita mengkritisi peraturan pemerintah dalam hal ini Bangkalan kayak gitu. Nah, apakah dan menurut saya kasih tantangan,
apakah bisa Mas Robi sebagai Presma BEM Trunut Keraya ini mengumpulkan seluruh BEM kampus yang ada di Bangkalan untuk mengkritisi kebijakan-kebijakan yang kurang sebangkalan ini? Siap, ya. Intinya makanya itu alasan kita tidak punya banyak program. Program kita sedikit, kita sesuai dengan tupoksi kita, yaitu tadi. Biar kita geraknya bukan cuma di dalam kampus, melainkan kepada kabupaten, Madura, provinsi atau mungkin di tingkat nasional. Betul. Apapun permasalahannya harus kita kritisi dan juga harus kita mengambil sikap, entah mengambil sikap berupa kritikan, berupa solusi, berupa aksi, sehingga peran kita sebagai mahasiswa yang benar-benar dikenal oleh banyak orang sebagai orang yang memiliki sebuah wawasan yang banyak itu tetap ada gitu Bapak, tetap bagus namanya citra kita sebagai mahasiswa. Dan untuk mengumpulkan seluruh BEM di Bangkalan itu saya bisa ya. Akan kita kumpulkan dan saya kumpulkan. Emang benar-benar kita fokus untuk mengkritisi pemerintah di Bangkalan. Betul. Gitu. Karena emang sebagai sebuah pukulan sekali Bapak, atau mungkin sebuah kritikan sekali ketika ada yang mengatakan di BEM Bangkalan itu tidak seberani Pamekasan. Itu pukulan bagi saya. Pukulan untuk menjadikan motivasi semangat untuk saya gimana caranya nanti kedepannya ya mau nggak mau harus seberani mereka, minimal seberani mereka, kalau bisa lebih melebihi keberanian dari di Pamekasan. Betul sekali. Siap. Ya makasih tantangannya. Intinya untuk teman-teman UTM semuanya, karena saya berhubung memiliki niat seperti itu, tentunya kan membutuhkan dukungan dan juga tenaga dari teman-teman saya, Pak, atau mungkin dari mahasiswa UTM. Nah, nantinya itu akan kita libatkan teman-teman semuanya di sini, dan saya harap teman-teman bisa ikut berpartisipasi, berpartisipasi di kegiatan BMKM atau mungkin di bagian kajian-kajian terkait tentang permasalahan atau mungkin di bagian aksi yang meresahkan masyarakat. Oke, bagus. Nah, dan akhirnya saya mempunyai pikiran juga, Mas Robi masih ada waktu untuk oprek ini kan, untuk interview mereka calon-calon anggota BEM kamu ini. Menurut saya harus dipaparkan secara detail langsung. Kamu siap enggak? Kita itu akan kerja keras. Gitu. Oke. Iya, Pak. Kalau nggak siap ya udah cari yang lain ya gitu. Dan memang sudah seharusnya saat ini kita begitu Mas. Cari yang benar-benar total. Siap. Iya betul Pak. Benar yang disampaikan oleh Bapak. Makanya itu kita sekarang tetap menggunakan atau menerapkan profesionalisme sama itu tadi keterbukaan. Sehingga kalau misalnya memang nggak niat dari awal, nggak akan kita ambil. Kalau misalnya di tengah perjalanan atau mungkin di beberapa hari perjalanan tidak aktif, akan saya berani keluarkan. Gitu, Pak. Iya, betul. Karena selama ini mungkin beberapa organisasi itu atau beberapa pemimpin mungkin belum benar-benar bisa memutuskan mengeluarkan atau meresapel. Karena banyak sekali pertimbangan Bapak. Banyak sekali pertimbangan, mulai dari mungkin biar tidak sakit hati, atau mungkin karena emang temannya sendiri Bapak. Terus karena emang takut kasih kesempatan nanti saya kalau aktif lagi. Terus karena emang udah mantul sama Luis, dibiarin, kalau udah gak peduli lagi. Sehingga keberadaan dia itu sama ada atau tidaknya itu tidak ngaruh. Jadi nanti kedepannya saya akan berani memutuskan untuk meresapel atau mengeluarkan teman-teman yang enggak. Akan kita gantikan ke teman-teman yang benar-benar di sini. Kenapa? Karena ya BMKM itu ya anggaplah organisasi tertinggi Bapak di kampus setelah DPMKM. Sehingga ya kita punya niat untuk memperbaiki citra kita di BMKM. Dan harus membutuhkan orang-orang yang orang-orang yang maksimal kan gitu. Ketika saya punya niatan ingin memperbaiki tapi orang-orangnya tidak mendukung, Bapak kan percuma. Makanya itu benar-benar saya seleksi dengan baik. Oke, nah terkait ini Mas, kalau di pemerintahan Indonesia itu kan
bupati gubernur itu kan benar-benar di bawah naungan presiden. Nah, apakah bupati gubernur yang ada di prodi fakultas itu merupakan turunan visi misi dari BMKM? Saya baca sih masing-masing BEM di fakultas itu kan punya visi misi sendiri yang tidak berangkat dari. Iya, berbeda Pak. Nah, iya. Berbeda. Karena apa? Karena visi misi di organisasi itu sesuai dengan ide atau terobosan baru dari pemimpin yang akan memimpinnya, Pak. Ngerti, Pak? Jadi, mungkinlah ada, kan saya kan udah di BMKM, udah di Presman. Kan kemarin di gubernur, sekarang kan ada gubernur baru. Nah, karena gubernur baru ini kan otomatis punya pandangan tersendiri Pak, untuk melangkah dan juga untuk membawa organisasi ke depannya. Sehingga visi misinya berbeda. Walaupun emang tujuannya sama, mungkin tujuan sama ya, ingin memperbaiki atau ingin lebih meningkatkan lagi kualitasnya. Pasti ujung-ujungnya itu goalsnya di situ Bapak. Goalsnya ingin memperbaiki atau ingin meneruskan kesuksesannya gitu Bapak. Melalui visi misi yang sesuai dengan terobosan-terobosan dari pemimpinnya itu masing-masing. Oke. Gitu. Saya pengen ada pernyataan dari Presma ya. Hal apa yang mendesak yang harus dirubah dari keadaan kampus kita sekarang ini? Kalau ngomongin soal permasalahan kampus, soalnya saya pernah dengar keluhan mahasiswa adalah taman kampus belum optimal, yaitu penggunaan itu mubadir, ada air mancur. Nah, nggak nyala, nggak nyala itu. Ya, siap. Coba sekarang dari SOB. Perihal tentang beberapa kebijakan atau mungkin beberapa hal di kampus, tentunya itu banyak sekali keluhan. Keluhannya itu beda-beda. Keluhan bagi mahasiswa yang mungkin di sisi akademisnya, di sisi organisasi, atau di sisi sarana prasarana. Nah, di sisi akademis itu kan kadang ada beberapa itu yang mungkin mengeluh perihal tentang TOEFL. TOEFL itu udah ada yang sampai 10 kali, udah ada yang sampai 15 kali Bapak, tapi tidak lulus gitu. Padahal ibaratkan ya teman-teman itu mengiranya itu ada permainan dari pihak pusat bahasa, sehingga kan bayar Bapak, bayar sehingga dari pusat bahasa mungkin ya itu kata teman-teman banyak yang berasumsi seperti itu emang kenapa teman-teman itu berasumsi seperti itu, karena emang ya keluhan itu tadi Bapak gitu. Terus ada perihal tentang organisasi itu Bapak, terkait tentang anggaran, mengatakan bahwasanya anggarannya kurang Bapak. Terus perihal tentang sekretariatnya itu ada beberapa fasilitasnya itu yang kurang memadai. Saya stop dulu Mas. Menurut saya Mas, gedung-gedung lama itu mubadir. Nah, iya mubadir banget Mas. Mungkin digunakan untuk basecamp formal, UKM apa gitu loh Mas. Jam bakti kayak gitu Mas. Menurut saya salah satu prokernya harus ada yang menggunakan salah satu gedung itu yang nggak kepake Mas. Gitu, Mas. Makanya itu nanti Bapak emang saya itu akan maksimalkan di situ juga. Nanti biar teman-teman Kemendagri sama Kemenadkesma itu yang nantinya akan mengawal itu. Betul. Karena kemarin itu sempat saya sowan silaturahmi dengan teman-teman UKM itu ya mengeluhkan hal itu juga, dan juga UKM fakultas dan juga teman-teman yang membutuhkan tempat untuk berekspresi gitu Bapak, itu nggak menemukan tempat. Betul. Tapi kita dituntut untuk berprestasi, kita dituntut untuk ikut kontribusinya atau aktif di organisasi, tapi ya kita tidak mendapatkan fasilitas yang kurang, yang maksimal layaknya gitu Bapak. Sehingga ya memang itu perlu kita perhatikan, akan saya perhatikan, akan saya kawal gitu. Ini ngomong-ngomong Mas Robi ini memperhatikan organisasi terus, kebijakan terus. Ini ada nggak cewek yang diperhatikan sama Mas Robi? Ada Bapak. Ada juga. Alhamdulillah ya. Berarti sudah ada yang manggil sayang ya. Tapi emang sama-sama fokus gitu Bapak. Ya udah kerja Bapak. Jadi sudah dulu. Oh berarti memang angkatannya Mas Robi 2018. Terus udah kerja sekarang, ya saya fokus di sini. Nggak insecure, dia udah kerja, kamu belum.
Mau gimana lagi? Berarti dia di Surabaya. Sama juga tapi. Iya, Kuliah di tapi Surabaya. aslinya orang Solo. Solo. Domisili di Sampang. Aslinya Solo. Saya pernah di Solo 2 tahun. Ya kuliah di Solo. Iya. Dulu kuliah di mana dia? Di sini Di juga. sini kota ya. Manajemen juga. Bukan di hukum, fakultas hukum. Di hukum, ahla itu ya. Iya, ahli hukum. Iya, Toriki ya, katanya Toriki ya 18 Iya. gitu.